Prancis kembali berulah. Erdogan ditampilkan dalam bentuk karikatur singkap baju perempuan berjilbab. Turki akan gugat majalah Prancis Charlie Hebdo. Turki menyatakan tekad akan mengambil langkah hukum dan diplomatik terkait karikatur Presiden Recep Tayyip Erdogan di majalah Prancis Charlie Hebdo. Kartun itu menggambarkan Presiden Turki tersebut menyingkap baju seorang perempuan berjilbab. Media resmi menyebutkan jaksa Turki telah memulai penyelidikan resmi terkait majalah satiris itu. Hubungan antara Prancis dan Turki tegang setelah Presiden Emmanuel Macron bertekad akan mengambil langkah yang lebih tegas terkait kelompok Islam radikal. Protes juga memanas di sejumlah negara termasuk Bangladesh, Kuwait, Yordania, dan Libya dengan seruan boikot terhadap barang-barang Prancis. Erdogan juga mengajukan tuntutan pidana terhadap Geert Wilders, pemimpin partai untuk Kebebasan, partai sayap kanan jauh di Belanda atas tuduhan menghina presiden. Tuduhan tersebut terkait dengan komentar Wilders di media sosial sebagaimana dilaporkan Anadolu Agensi, kantor berita resmi Turki. Wilders adalah salah satu politisi sayap kanan paling terkemuka di Eropa dan telah memainkan posisi kunci dalam debat imigrasi di Belanda selama dekade terakhir, meskipun dia belum pernah menjabat di pemerintahan. Pada Sabtu lalu, Wilders mengunggah gambar kartun Erdogan dan memberi judul "Teroris". 2 hari kemudian, dia mengunggah gambar kapal tenggelam dengan bendera Turki di atasnya "Bye-bye at RTE Erdogan. Keluarkan Turki dari NATO", cuitnya di bawah gambar itu. Pengacara Erdogan yang mengajukan gugatan kepada otoritas kejaksaan Turki di Ankara pada hari Selasa mengatakan pengadilan Turki memiliki yurisdiksi atas masalah tersebut. Alasannya penghinaan tersebut ditujukan kepada Presiden Turki sebagaimana dilaporkan Anadolu Agensi mengutip dokumen yang diajukan oleh tim pengacara. Pengaduan yang dilakukan oleh pengacara Erdogan mengatakan bahwa unggahan media sosial politisi Belanda itu tidak dapat dilihat dalam konteks kebebasan berpikir dan berpendapat. Dikatakan bahwa pernyataan itu menyinggung martabat dan kehormatan presiden. Cuitan Wilders muncul di tengah perdebatan terbaru tentang Islam dan apa yang digambarkan oleh Ankara sebagai meningkatnya Islamofobia dan fasisme di Eropa. Pada 25 Oktober lalu, Erdogan mengeluarkan pernyataan yang isinya mendesak Wilders agar tahu diri. "Kami tidak memiliki fasisme dalam buku kami, Anda memiliki fasisme dalam buku Anda," katanya. Pejabat pemerintah Turki lainnya juga secara luas mengkritik Wilders karena tweet tersebut dengan menggunakan tagar #TerrorisGeertWilders. Hubungan Turki dan Belanda memburuk pada 2017 ketika para pejabat Belanda tidak mengizinkan para menteri Turki menghadiri acara di Belanda yang diadakan oleh komunitas Turki di negara tersebut ketika Turki menggelar referendum konstitusi. Pada tahun 2018, kedua negara mulai menormalisasi hubungan dengan pengangkatan duta besar. Lalu apa tanggapan pemerintah Belanda? Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan gugatan Erdogan tersebut tidak dapat diterima. "Saya memiliki pesan untuk Presiden Erdogan dan pesannya sangat sederhana. Di Belanda kami menganggap kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak yang paling kami hargai dan itu termasuk karikatur, termasuk politisi," ujarnya sebagaimana diberitakan kantor berita Reuters. Ankara telah lama mengkritik pandangan dan kebijakan yang dikemukakan oleh Wilders, pemimpin Partai untuk Kebebasan. Lalu bagaimana reaksi para pejabat Turki? Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada hari Minggu menyebut Wilders sebagai pecundang rasis yang mencoba mendapatkan dukungan dengan permusuhan terhadap Islam dan orang asing. "Sudah waktunya bagi Eropa untuk menghentikan politisi manja yang berpikiran fasis," kata Cavusoglu di Twitter. Devlet Bahçeli, pemimpin Partai Gerakan Nasionalis Turki dan sekutu Erdogan, mengatakan pada hari Selasa bahwa Wilders memiliki hubungan gelap dengan organisasi teroris. Pemimpin Partai untuk Kebebasan yang melemah telah membungkuk begitu rendah hingga menyebut presiden kita seorang teroris.
Dia telah menunjukkan sikap sebenarnya fasis dan barbar, kata Bahçeli kepada anggota partainya di parlemen, masih dikutip dari Reuters. Langkah itu dilakukan sehari setelah Erdogan mendesak Turki untuk memboikot barang-barang Prancis atas gambar Nabi Muhammad yang dipajang di Prancis, yang oleh banyak orang Muslim dianggap sebagai penghujatan. Lalu siapakah Geert Wilders? Wilders sering mengejutkan kalangan politik Belanda dan menyinggung umat Islam. Dia dibebaskan dalam sidang ujaran kebencian tahun 2011 atas pernyataan yang menyamakan Islam dengan Nazisme dan menyerukan larangan Al-Quran. Bulan lalu, dia dibebaskan oleh pengadilan banding atas tudingan diskriminasi meskipun pengadilan menguatkan dakwaan terhadapnya. Wilders dituduh memimpin seruan untuk agar lebih sedikit orang Maroko di Belanda pada sebuah unjuk rasa tahun 2014. Pada tahun 2016 lalu, dia dihukum karena tudingan menghina kelompok dan penghasut diskriminasi. Tetapi politisi anti-Islam berusia 56 tahun itu menyebut kasus itu sebagai pengadilan pertunjukan politik dan menentang putusan tersebut. Dia berpendapat bahwa komentarnya harus dilindungi oleh atas hak kebebasan berbicara di negara itu. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu kemarin mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron atas kebijakan terhadap Muslim dan mengatakan bahwa dia perlu diperiksa mentalnya. Apa yang bisa dikatakan tentang seorang kepala negara yang memperlakukan jutaan anggota dari kelompok agama yang berbeda seperti ini? Pertama-tama lakukan pemeriksaan mental, kata Erdogan dalam pidato yang disiarkan televisi seperti dilansir dari AFP pada Sabtu 24 Oktober 2020. Macron mengancam dan mencanangkan untuk mempertahankan nilai-nilai sekuler negaranya yang membuat marah pemerintah Turki. Hal itu menambah daftar perselisihan antara pemimpin Prancis dan juga Erdogan. Macron mengumumkan akan menerapkan pengawasan sekolah yang lebih ketat dan kontrol yang lebih baik atas pendanaan masjid dari luar negeri. Pada awal Oktober, Macron menggambarkan Islam sebagai agama dalam krisis di seluruh dunia dan mengatakan pemerintah akan mengajukan rancangan undang-undang pada Desember untuk memperkuat Undang-Undang 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis. Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia saat ini. Kami tidak hanya melihat ini di negara kami, katanya seperti yang dilansir dari Al Jazeera pada Jumat 2 Oktober 2020 lalu.